Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Irfan Hilmi dari SDN 2 Palimanan Barat akan mencoba melakukan tugas penugasan 1. Topik yang saya pilih yaitu konsep asesmen pembelajaran digital. Konsep asesmen pembelajaran digital. Ada 3 poin di tugas saya yang sekarang, yaitu pengertian fungsi, tujuan, dan penerapan asesmen digital. Yang pertama, pengertian asesmen, kemudian fungsi dan tujuan asesmen, kemudian penerapan asesmen pembelajaran digital. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, asesmen adalah suatu kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu oleh Eko Putro Widoyoko. Asesmen atau yang disebut juga penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Pada dasarnya, asesmen merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah asesmen sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa. Sehingga proses asesmen ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana presentasi belajar dari para peserta didik. Tak hanya itu, definisi lain dari asesmen merupakan suatu proses dalam memperoleh data atau informasi dari proses pembelajaran serta memberikan umpan baik terhadap guru maupun kepada peserta didik. Fungsi asesmen ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama fungsi formatif dan yang kedua fungsi sumatif. Adapun tujuan asesmen pembelajaran, yang pertama memantau perkembangan proses pembelajaran siswa. Yang kedua mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Bagi siapa? Bagi siswa dalam rangka perbaikan pembelajaran, kemudian bagi gurunya dalam rangka perbaikan dan pengembangan mata kuliah. Kemudian berikutnya yaitu program studi dalam rangka pengembangan kurikulum, dan yang terakhir bagi sekolah dalam rangka pengembangan institusi sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya wahana kontrol kualitas lulusan, tujuan asesmen berikutnya itu. Dalam artian bahwa melalui asesmen capaian pembelajaran dapat dipastikan seluruh lulusan suatu program studi telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, menunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, adapun pengertian asesmen pembelajaran digital menurut Ramadhani, yaitu perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi asesmen pembelajaran telah dilakukan secara manual. Nah, dari paparan tersebut saya memilih untuk menggunakan asesmen digital dalam bentuk Google Form. Nah, nanti kita lihat saya akan mencoba mendemonstrasikan penggunaan asesmen pembelajaran digital melalui Google Form. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita akan mendemokan bagaimana menggunakan salah satu bentuk asesmen digital, yaitu menggunakan Google Formulir yang disediakan oleh Google. Yang pertama, tampilan Google Formulirnya seperti ini ya, formnya. Dan untuk menjadikan Google Formulir ini berbentuk kuis, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung apa yang dipilih oleh siswa itu bisa langsung ada skornya. Yang pertama ketika buka Google Formulir, itu kita ke setelan dulu. Nah, di sini tampilan setelannya.
Di sini ada setelan, kemudian jadikan ini sebagai kuis. Nah, nanti setiap pertanyaan itu ada nilai poin secara otomatis. Nanti pilih yang betulnya. Oke, di sini settingannya udah oke. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan. Nah, misal kita mau bikin judulnya dulu di sini, kuis 1 misalkan. Di sini juga kita namain juga, nanti di drive-nya akan ada kuis 1 otomatis. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan di pertanyaan di sini. Kita contohkan kasih soal, berapakah nilai angka 2 di dalam bilangan 6725. Nah, di sini pilihan ganda settingannya, kemudian opsi 1 kita ketik jawabannya, kemudian yang duanya sampai berapa ini. Kita kasih sampai 4 coba. Nah, setelah jawabannya kita ketikkan, maka di sini ada tulisan kunci jawaban. Pilih ini, kemudian kunci jawabannya yang mana? Yang ini, yang 20. Oke. Nah, itu selesai. Nanti tampilannya seperti ini. Kita tulis wajib diisi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu hampir lupa, biasanya sebelum soal itu ada nama anak ya, kita tambahkan dulu pertanyaan, nama. Nah, kita kembali ke soal. Nah, Bapak Ibu, ketika soal saat pertama udah dibuat, maka kita akan buat soal berikutnya sampai berapa soal Bapak dan Ibu bisa mau dimasukkan ke Google Form-nya. Kita pencet yang ini, yang tambahkan pertanyaan, kemudian ada pertanyaan berikutnya, tinggal kita isi kembali seperti nomor 2-nya. Ini nomor 1 sudah, nomor 2 udah. Oke, Bapak Ibu hebat. Setelah kita memasukkan semua soal, menginput semua soal, nah, langkah berikutnya yaitu kita memastikan jawaban ini oleh siswa terisi. Jawabannya oleh siswa terisi. Maka kita centang di sini wajib diisinya. Setiap soalnya dikasih jawaban. Nah, setelah selesai semua, kita menuliskan jawabannya. Berikutnya yaitu kita masuk ke menu jawaban di sini. Pastikan tombol menerima jawaban ini terchecklist ya, gitu, tercentang gitu. Jadi nggak merah gini. Jadi Bapak Ibu Google Form-nya yang telah dibuat itu masih menerima jawaban, jadi masih bisa dikerjakan gitu. Setelah memastikan ini masuk, setelan juga selesai, baru nanti Bapak Ibu tes dulu, tes sebelum dikirimkan ke siswanya. Kita tes dulu, perhatiin jauhnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Misal Irfan, jawabannya.
baru nanti siswa kayak gini contohnya. Tuh lihat skor. Oke, kayak gitu hasilnya nantinya kuisnya. Kita kembali ke sini, kita udah masuk satu contohnya yang tadi di jawaban yang diuji coba masuk satu. Nanti di sini udah lengkap nih di Google Form, ada grafik yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru. Namanya ada, kemudian jawaban yang dia menjawab soal yang benar yang mana untuk controllingnya, terus berbentuknya grafik bentuknya. Ringkasan, ada pertanyaannya satu-satu, kemudian individualnya bisa dicek semua. Kemudian langkah berikutnya itu ketika kita ingin melihat hasilnya di spreadsheet, kita tinggal klik yang ini aja, buat spreadsheet baru, kuis satu jawaban. Ini default ya, dan kita pilih buat, kita masuk, pindah ke spreadsheet. Ya di sini udah masuk. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa melihat jawaban dari di muridnya, kemudian jumlah skor yang diperolehnya. Terus ada timestamp di sini, berfungsi buat melihat bahwa siswa itu mengerjakan di tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Nah, langkah berikutnya yaitu mengirim link untuk dikerjakan oleh siswa. Kita kirim, kemudian boleh pilih email atau saya biasa pakai link biar nanti memudahkan. Ini link persingkat URL-nya, kemudian salin. Setelah salin, Bapak Ibu bisa langsung kirim ke WA. Misal saya kirim ke WA ya. WA kita kirim ke WA grup kelas. Seperti ini, bisa langsung dikirim ke grup WA-nya. Atau bisa dimasukkan ke spreadsheet. Nanti kita masukkan ke microsheet seperti ini. Nah, jadi yang ini nanti kita klikkan ininya, linknya saja, kita masukkan ke linknya saja di sini. Oke Bapak Ibu, begitulah tahapan menggunakan Google Form sampai kirim dan melihat hasilnya. Oke Bapak Ibu guru hebat semuanya, setelah menyimak apa yang telah saya paparkan, sekiranya berkenan untuk mengunjungi link untuk mengetahui beberapa jauh pemahaman pada materi ini. Linknya ada di sini di https://s.id/tugas1_irfanilmi. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam kesempatan penugasan 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.